time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Anjani dengan NIM 2021020526, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 7. Di sini saya akan membahas sedikit tema mengenai tentang pandangan kebijakan pendidikan di Indonesia. Jadi kebijakan pendidikan di Indonesia itu terus mengalami perkembangan dan perubahan dari waktu ke waktu. Apa sih itu kebijakan pendidikan? Secara sederhana, kebijakan pendidikan adalah segala tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan pendidikan di suatu negara. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari tujuan pendidikan, kurikulum, metode pembelajaran, hingga alokasi anggaran dan evaluasi pendidikan. Jadi di sini ada beberapa tujuan kebijakan pendidikan. Yang pertama itu meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu menciptakan sistem pendidikan yang bermutu, relevan, dan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Yang kedua itu memeratakan akses pendidikan, jadi memastikan bahwa semua anak tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis yang memiliki kesempatan sama untuk memperoleh pendidikan yang layak. Yang ketiga itu mengembangkan potensi peserta didik, yaitu memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik secara optimal, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. Yang keempat itu menyiapkan generasi penerus bangsa. Nah, jadi mendidik generasi muda yang memiliki karakter yang kuat, berjiwa Pancasila, dan siap berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Nah, jadi di sini ada contoh kebijakan pendidikan di Indonesia. Nah, di antaranya itu yang pertama, wajib belajar 12 tahun. Program yang mewajibkan seluruh anak usia 7 sampai 18 tahun untuk mengikuti pendidikan formal. Contoh yang kedua yaitu kurikulum merdeka, kurikulum yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dalam mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Contoh yang ketiganya yaitu program Indonesia Pintar, yaitu disebut dengan PIP, yaitu atau FIP. Nah, jadi selain itu ada tantangan kebijakan pendidikan di Indonesia. Yang pertama itu kesenjangan kualitas. Nah, perbedaan kualitas pendidikan yang signifikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta antara sekolah negeri dan swasta. Yang kedua itu kurangnya sumber daya. Nah, keterbatasan anggaran fasilitas dan tenaga pendidik yang berkualitas di beberapa daerah. Dan yang ketiga itu ada relevansi pendidikan, kurikulum yang belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi. Yang keempat itu pemerataan akses. Masih banyak anak-anak yang belum dapat mengakses pendidikan, terutama di daerah terpencil dan di luar. Pentingnya partisipasi masyarakat. Kebijakan pendidikan yang baik adalah kebijakan yang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk siswa, guru, atau orang tua, akademisi, dan pemerintah. Dengan demikian, kebijakan pendidikan dapat lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan